Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diva Natasha dengan NIM 231252358 akan mempresentasikan bentuk dan instrumen teknologi informasi di bidang kesehatan. Definisi teknologi informasi di bidang kesehatan yaitu teknologi informasi kesehatan atau disingkat dengan IHT adalah perangkat keras, perangkat lunak, dan sistem yang mencakup input, transmisi, penggunaan, ekstraksi, dan analisis informasi di sektor kesehatan. Sedangkan teknologi informasi atau disingkat dengan TI adalah suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, dan memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas. Teknologi ini menggunakan seperangkat komputer untuk mengolah data dan sistem jaringan untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer yang lainnya. Di sini ada bentuk teknologi informasi di bidang kesehatan, yaitu nomor 1, Electronic Medical Record atau disingkat dengan EMR atau rekam medis elektronik disingkat dengan RME. EMR adalah teknologi bidang kesehatan yang menyimpan semua data medis pasien dalam satu terpusat, mulai dari identitas, obat, hasil lab, radiologi, hingga tujuan rujukan. Sistem ini menggantikan catatan medis kertas yang rentan hilang atau sulit dibaca. Yang kedua, telemedicine. Telemedicine adalah teknologi bidang kesehatan jarak jauh menggunakan teknologi digital, memungkinkan pasien berkonsultasi melalui video call atau chat dengan dokter. Yang ketiga, ada antrian online atau Queue Management System atau disingkat dengan QMS. QMS adalah sistem digital yang memungkinkan pasien mengambil nomor antrian secara online, memilih jadwal kunjungan, dan memantau posisi antrian melalui aplikasi atau SMS. Yang keempat ada laboratorium terintegrasi dan digitalisasi hasil diagnostik. Dengan sistem ini, alat-alat laboratorium seperti hematologi, biokimia, dan mikrobiologi terhubung langsung ke sistem informasi laboratorium, contohnya LIS dan EMR. Yang kelima ada robotik dan alat bantu operasi presisi. Teknologi robotik dalam dunia bedah memungkinkan dokter melakukan tindakan lebih aman. Sistem ini mencakup lengan robotik, augmented reality, dan navigasi 3D untuk membimbing tindakan medis secara real time. Yang keenam ada Hospital Information System atau disingkat dengan HIC. HIC adalah teknologi bidang kesehatan yang menyatukan seluruh alur administrasi dan klinis rumah sakit dalam satu sistem, mulai dari pendaftaran, SDM, hingga pelaporan keuangan logistik. Yang ketujuh ada Sistem Manajemen Aset dan Perawatan Alat Medis atau disingkat dengan CMMS. CMMS, Computerized Maintenance Management System, yaitu untuk membantu tim teknik rumah sakit melacak inventaris alat kesehatan, menjadwalkan servis berkala, dan mencatat semua histori pemeliharaannya. Yang terakhir itu ada SaaS untuk kesehatan. SaaS, Software as a Service. Solusi SaaS ini untuk kesehatan seperti yang ditawarkan oleh Mekari, yang dimana menyediakan platform berbasis cloud yang menyederhanakan operasi klinik, rumah sakit, dan apotik. Selanjutnya ada instrumen teknologi informasi di bidang kesehatan. Yang kesatu itu ada perangkat keras atau hardware, yang meliputi komputer untuk alat memproses dan menyimpan data kesehatan. Server berfungsi sebagai pusat penyimpanan dan pengolahan data dalam jaringan. Jaringan komunikasi seperti internet atau intranet yang memungkinkan transfer data antar sistem dalam jaringan yang luas. Yang kedua ada perangkat lunak software yang meliputi Electronic Health Record EHR, software yang digunakan untuk menyimpan dan mengolah data medis elektronik pasien. Terus ada sistem manajemen rumah sakit atau disingkat dengan HMS, digunakan untuk mengelola operasi hingga penanganan farmasi. Terus ada sistem analitik kesehatan. Software ini digunakan untuk menganalisis data kesehatan yang besar guna mendukung pengambilan keputusan strategis. Terus yang ketiga itu ada basis data atau database, yang dimana informasi pasien meliputi data
grafis, rekam medis, hasil laboratorium, dan riwayat pengobatan. Terus ada data operasional yang meliputi informasi terkait manajemen rumah sakit seperti ketersediaan tempat tidur, jadwal, tenaga medis, dan pengelolaan keuangan. Terus ada data kesehatan publik yang meliputi data epidemiologi, surveillance penyakit, dan statistik kesehatan yang digunakan oleh instansi kesehatan. Terus yang keempat itu ada prosedur dan operasional yang meliputi protokol penggunaan data yang dimana mengatur siapa saja yang dapat mengakses data dan bagaimana data tersebut dapat digunakan. Terus ada kebijakan privasi yang dimana menjaga kerahasiaan dan integritas data pasien sesuai dengan hukum yang berlaku. Terus ada proses pengolahan data, yang dimana langkah-langkah bagaimana data dikumpulkan, dimasukkan, dan dianalisis dalam sistem untuk menghasilkan informasi yang berguna. Terus nomor 5 itu ada sumber daya manusia atau SDM yang meliputi tenaga kesehatan seperti dokter, perawat, dan tenaga medis lainnya untuk menggunakan SIK untuk mendiagnosis, merawat, dan memantau kesehatan pasien. Terus ada administrator sistem yang dimana orang-orang yang bertanggung jawab mengelola dan mengoperasikan struktur teknologi informasi. Terus ada data analis yang dimana menganalisis data kesehatan untuk memberikan insights bagi pengambilan keputusan kebijakan kesehatan. Terus yang keenam ada jaringan dan komunikasi, yang dimana infrastruktur jaringan itu termasuk jaringan LAN dan WAN yang menghubungkan rumah sakit, klinik, dan instansi kesehatan lainnya. Terus ada teknologi telemedikasi seperti telemedicine yang memungkinkan pasien berkonsultasi dengan dokter tanpa harus datang ke fasilitas kesehatannya. Terus ada keamanan jaringan. Dalam sistem ini termasuk enkripsi dan firewall untuk melindungi data kesehatan dari ancaman siber dan memastikan informasi tetap aman. Terus yang ketujuh itu ada manajemen data atau letak data yang meliputi standar dan protokol, memastikan bahwa data yang dihasilkan konsisten. Terus ada penggunaan data yang dimana mengubah data mentah menjadi informasi yang bermakna melalui proses analis dan interpretasi. Terus ada keamanan dan privasi data yang meliputi implementasi prosedur untuk menjaga kerahasiaan informasi sensitif, termasuk penggunaan enkripsi, autentikasi penggunaan, dan kontrol akses. Terus yang terakhir itu ada penggunaan dan pengambilan keputusan, yang dimana dokter dan tenaga medis membutuhkan informasi real time dengan kondisi pasien untuk memberikan perawatan yang tepat. Terus ada manajemen rumah sakit menggunakan data operasional untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan. Habis itu yang terakhir itu ada pengambilan kebijakan kesehatan, yang dimana menggunakan data SIK untuk merancang kebijakan kesehatan masyarakat yang lebih baik. Dan di sini juga ada tujuan dan fungsi teknologi informasi yang meliputi menangkap capture untuk melakukan perekaman terhadap data baik teks, angka maupun gambar. Terus yang kedua ada mengelola processing yang dimana mengkomplikasikan catatan rinci dari aktivitas, misalnya menerima input dari keyboard, scanner, mic, dan sebagainya. Habis itu yang ketiga ada menghasilkan generating yang dimana menghasilkan atau mengorganisasikan informasi ke dalam bentuk yang berguna, misalnya laporan dan tabel. Terus yang keempat ada menyimpan storage yang dimana mereka atau menyimpan dan informasi dalam satu media yang dapat digunakan untuk keperluan lainnya. Misalnya disimpan ke hard disk dan compact disk atau disingkat dengan CD. Yang kelima yaitu ada mencari kembali atau retrieval yang dimana menelusuri, mendapatkan kembali informasi atau menyalin data dan informasi yang sudah tersimpan. Misalnya mencari supplier yang sudah lunas. Terus yang terakhir itu nomor 6 ada transmission. Untuk mengirimkan data dan informasi dari suatu lokasi ke lokasi lainnya menuju jaringan komputer. Dan di sini ada kekurangan dan kelebihan teknologi informasi di bidang kesehatan. Untuk kekurangannya yaitu biaya implementasi tinggi, yang kedua ada risiko dan keamanan dan privasi data, yang ketiga ada ketergantungan terhadap teknologi, yang keempat ada kurangnya SDM yang terlatih, yang kelima kesalahan sistem atau input data. Sedangkan kelebihan teknologi informasi di bidang kesehatan yaitu ada satu peningkatan akses informasi medis,